Oke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi ya. Saya rasa sudah menjelang maghrib ya. Oh belum ya. Sekarang mau menjelang maghrib. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut. Nah, semoga lancar ya. Oke, tapi dia agak-agak hang tapi nggak apa-apa lah. Ya. Bentar. Maaf. Halo, Assalamualaikum. Iya Pak, kenapa? Iya Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum. Aduh, mohon maaf ya. Selesai kedengeran kan ya? Ya Pak, apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ada dari apa namanya lembaga CSR nelfon ya. Oke lah, kita lanjut ya. Manajemen keuangan ya. Ini yaitu mengenai bagaimana kita mengelola modal usaha ya pada sebuah UKM ya. Nah, dari modal usaha itu dari mana sih? Ada sumber dana ya. Kalau dalam akuntansi itu sumber dana itu ada dari sendiri ya. Sendiri itu bisa dari usaha-usaha kita yang apa namanya yang dulu-dulu ya. Lalu kita kumpulkan, kita tabung jadi sumber dana. Atau mungkin ya kita minjem ya. Minjem ya dari pihak ketiga ya. Apa bilang pihak ketiga ya? Ya pihak ketiga ya. Nah, dari pihak ketiga. Lalu setelah itu atau kalau dalam bahasa syariahnya itu ada satu lagi, bermitra ya, bermitra. Nah, bermitra untuk mengelola sebuah usaha ya, bermitra untuk mengelola sebuah proyek ya. Nah, nanti proyek itu akan mendapatkan modal ya, modal investasi dan juga ada modal kerja gitu ya. Nah, kalau modal investasi itu apa tuh? Modal investasi itu jadi gini ya. Bedanya modal investasi sama modal kerja. Kalau modal investasi itu kita membuat suatu barang yang belum ada gitu. Contoh bikin jalan tol ya. Nah, itu modal investasi itu ya. Nah, modal investasi itu jadi dia ada kemungkinan apa ya? Biayanya itu pasti akan keluar ya. Biaya itu pasti akan keluar. Biaya itu terus keluar, tapi pendapatannya belum tentu ya, belum tentu langsung dapat gitu ya, modal investasi ya. Nah, investasi itu kan kemungkinan tiga kan, dia bisa jadi rugi, impas atau dia untung ya. Nah, lalu modal kerja. Nah, kalau modal kerja ini ya seperti ini ya, membayar apa namanya karyawannya ya, upah buruhnya ya modal kerja itu ya. Nah, jadi itu ya, dia modal satu bisa modal investasi dan juga modal kerja. Lalu di sinilah kita memanage ya keuangan. Nah, bagaimana kita mengelola modal kerja? Bagaimana nih karyawan-karyawan ini kita kelola gitu ya. Bagaimana karyawan-karyawan ini kita kelola? Bagaimana orang-orang ini kita latih gitu kan. Lalu mengendalikan laba. Nah, laba ini juga harus kita atur ya.
Kalau misalkan kita masih ingin punya apa namanya proyek ke depan ya, mungkin labanya agak-agak dikecilin ya. Tapi kalau memang labanya ini proyeknya ini dia akan segera berakhir, ya mau tidak mau harus ya labanya diserahkan gitu ya. Dan juga bagaimana keputusan investasi ya, bagaimana keputusan investasi. Keputusan investasi. Nah, ini bagaimana kita memutuskan apakah investasi ini akan dilanjut ataukah akan dihentikan gitu ya. Atau ada investasi lain yang sekiranya bisa menopang investasi yang pertama ya. Nah, seperti yang gini. Oke. Oh ya teman-teman, slide-nya kelihatan nggak? Saya takutnya nggak kelihatan nih, saya hang soalnya nih ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, contoh ini yang model investasi atau model kerja ya. Ini ada meja kayu, jenis sih cuma gitu. Oke, kita ini aja deh langsung ke sini aja. Modal kerja merupakan keseluruhan dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari dan mempunyai manfaat hanya sekali saja ya modal kerja ya. Itu seperti membayar karyawan ya kan. Kalau membayar karyawan kan ketika dibayar misalkan bulan itu ya berarti udah apa namanya nggak bisa istilahnya itu nggak bisa kita bilang nanti bulan depan pakai itu lagi ya, nggak bisa ya kan. Ya ketika dibayar udah sebulan itu sekali dibayar sekali bulan itu ya udah nggak bisa istilahnya tuh nggak bisa ditarik lagi atau mungkin dibilang apa di double gitu kan, ini buat sekalian bulan depan ya, kecuali kalau memang kontraknya itu dia 2 bulan gitu kan, dibayarnya 2 bulan. Nah, itu pun artinya sekali dalam artinya tuh ya di pada saat itu aja gitu ya. Nah, biaya. Setiap pengeluaran yang tidak bisa dihindarkan jumlahnya bisa kita duga sebelumnya. Nah, jadi biaya seperti apa? Kita ke kampus ya. Kampus itu kan ya harus naik ini ya, kendaraan ya. Kecuali kalau yang rumahnya sebelah kampus atau lain-lain ceritanya ya. Kalau yang apa namanya dia rumahnya jauh dari kampus, terus dia kan harus apa? Harus mengeluarkan biaya kan? Dia harus ada pengorbanan gitu ya. Dia harus ada pengorbanan. Dia harus apa namanya ada sesuatu yang di istilah itu diapakan ya, dikeluarkan gitu ya, agar dia bisa mencapai tujuannya. Nah, lalu biaya tetap, penggolongan biaya. Ya, biaya itu ada biaya tetap, ada biaya fleksibel ya. Nah, biaya tetap ini biaya yang berapapun produksinya, berapapun kuantitas produksi, ya, dia biayanya sama. Contoh yaitu biaya karyawan ya. Jumlah karyawan misalkan ada 10 orang dengan gajinya itu 2 juta. Berarti tiap bulan dia harus mengeluarkan biaya 20 juta setiap bulannya ya. Nah, terus juga biaya pemeliharaan, penyusutan ya. Nah, ini adalah biaya-biaya fix ya, biaya-biaya tetap. Oke. Kok sayanya malah dia malah hang ya. Teman-teman masih dengar suara saya nggak? Masih, Pak. Oke, saya soalnya kameranya mau saya aktifin tapi malah hang. Aduh. Oke lah, nggak usah diaktifin lah kameranya. Oke, nah lalu ada lagi biaya tidak tetap atau variable cost, yaitu seluruh biaya yang tergantung pada jumlah produksi ya, seperti bahan baku, listrik. Ya, listrik itu biasanya semakin banyak yang diproduksi, biasanya semakin banyak biayanya ya. Air juga kan, semakin banyak memproduksi barang maka biaya air juga semakin banyak, telepon, upah, borongan dan sebagainya ya. Nah, ini mengenai harga pokok penjualan dan harga jual. HPP yaitu biaya tetap tambah biaya tidak tetap dibagi dengan jumlah produksi. Itu namanya HPP ya, harga pokok penjualan. Harga jual itu adalah HPP ditambah berapa marginnya ya. Nah, inilah dapatkan harganya ya.
Cara menetapkan harga jual. Nah, ini sebenarnya agak-agak akuntansi nih ya. Yaitu pertama selidiki harga pasar produk melalui riset pasar ya. Lalu pastikan luas pasar, segmen pasar, namanya harga wajar ya, apa nilai wajar ya. Pastikan luas pasar, segmen pasar dan volume penjualan yang realistis ya. Jadi harus benar-benar nyata. Oh, di sini harga sekitar sekian gitu kan. Maka jadi sekian ya. Hitung seluruh biaya yang dikeluarkan, lalu hitung tingkat penjualan yang menjamin titik impas pada harga pasar yang berlaku, lalu penetapan harga jual. Ya, nah inilah apa namanya cara menetapkan harga jual. Nah, ada namanya BOP, BEP ya, break even point, yaitu titik di mana pertemuan antara biaya total biaya dengan pendapatan, ya, di mana tingkat penjualan tertentu perusahaan tidak mengalami keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian atau impas ya, namanya BEP. Nah, kegunaannya untuk menetapkan penjualan minimal ya, berapa sih kira-kira penjualan yang harus dilakukan agar tidak mengalami kerugian atau istilahnya balik modal aja ya. Lalu bagaimana sih mengendalikan biaya ya, lalu bagaimana merencanakan kebutuhan dana ya. Nah, itulah BEP ya. BEP itu adalah biaya tetap ya, dibagi dengan harga jual yang dikurangi dengan biaya tidak tetap persatuannya ya. Nah, jadi persatuannya ini namanya BEP ya, break even point. Nah, ini mencari laba, yaitu laba hasil penjualan dikurangi biaya ya. Nah, lalu bagaimana modal kerja? Biaya tetap tambah biaya tidak tetap ya, itu modal kerja ya. Lalu bagaimana tingkat profitabilitas, yaitu kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan dari modal yang tadi investasikan. Profitabilitas yaitu kemampuan ya suatu usaha dapat menghasilkan keuntungan ya, yaitu laba usaha dibagi modal investasi dikali dengan 100%. Berapa persen ya dia dapatkan. Tingkat kelayakan usaha, profitabilitas itu harus lebih besar daripada bunga bank tambah risiko ya. Nah, jadi seseorang dikatakan untung ketika dia bisa membayar bunganya ya, utang plus bunganya, kalau konvensional itu bunganya, atau kalau syariahnya itu bagi hasilnya ya, ditambah dengan risiko-risiko ya. Nah, lalu hasil akhir UKM ya, akan dapat berkembang usahanya berdasarkan pada produktivitas dan penataan tempat kerja yang berkualitas, terciptanya daerah pasar yang baru ya, mampu memperkuat pasar yang sudah dikuasai, dapat mengenali produk pesaing dan dapat mengenali produknya sendiri ya, dengan adanya manajemen keuangan tersebut ya. Nah, kesimpulannya, jadi usaha yang akan dipilih harus mengandung 5 mudah ya. Mudah pasarnya, yaitu mudah didapatkan bahan bakunya, mudah untuk ketemu konsumennya ya. Nah, ini mudah bahan bakunya ya, lalu mudah tenaga kerjanya, mudah peralatannya ya, artinya tidak memerlukan modal yang besar, mesin ya, mudah peralatan mesinnya, dan mudah prosesnya ya. Akan lebih baik lagi jika pelaku usaha mau belajar technical skill, keahlian teknis sesuai dengan bidang yang akan diusahakan. Lalu penting mempelajari managerial skill sebagai pengawal keberhasilan suatu usaha. Terus mencari pengetahuan dan informasi untuk membangun ya, pengembangan, lalu penataan tempat kerja yang berkualitas. Nah, oke. Mau praktek nggak? Ini contohnya aja sini ya. Nah, ini berdasarkan jenis biaya, laporan laba rugi periode dari sampai mana gitu ya, dalam akuntansi ini ya. Ada penjualan bersih, ada harga pokok penjualan. Si syariah belum? Belum, Nanti Pak. sama saya juga Belum, sih Pak. ya. Nah, ini namanya laba kotor ya. Nanti ada satu bagi hasil berdasarkan pada laba kotor, yaitu gross profit sharing ya. Nah, jadi penjualan bersih dikurangin penjualan bersih ya. Bagi hasil dari berdasarkan penjualan ya. Nah, ini ada biaya-biaya administrasi dan umum, ada biaya bersih. Nah, laba bersih ini nanti kalau bagi hasil dari sini namanya profit and loss sharing ya. Profit and loss sharing. Nah, ini bagian 2 ini pembukuan ya sebenarnya ya. Ini sih nanti lah ya pembukuan ya. Mau lanjut pembukuan nggak tentang pembukuan ini, tentang pencatatan sih sebenarnya. Nah, pembukuan sederhana, kegiatan yang terdiri dari pencatatan, recording, pelaporan. Nah, ini sebenarnya akuntansi nih ya. Ini akuntansi sebenarnya pembukuan ini ada di mata kuliahnya sendiri ya. Mengumpulkan bukti-bukti pembukaan, pengelompokan kegiatan sesuai fungsi buku. Namanya itu nanti ada buku besar ya, jadi ada jurnal ya. Ini akuntansi lah nantilah di mata kuliah saya yang nanti ya. Nah, ini pembukaan sederhana ya. Kalau kita tuh nanti di akuntansi itu ada namanya jurnal ya.
jurnal itu ada debit, ada kredit. Kalau ini jadi dia apa sih? Berapa nih? Ada dana masuk bertambah, terus ada biaya berkurang, gitu aja sih sebenarnya yang ini ya. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya, manajemen keuangan pada UKM minimal harus ada pencatatan ya pada sebuah UKM, karena dengan adanya pencatatan itu dia bisa menceritakan kepada pihak luar bahwa UKM itu eksis. Jadi bukan cuma sekedar di lisan, bukan cuma sekedar cerita ya. Jadi dia bisa memberikan bukti, ini loh saya ada loh, nih uang ini loh, apa ini catatannya nih gitu kan. Terus ini loh usahanya gitu kan. Nah, setidaknya dia tuh ada yang dicatat ya, dia ada yang dicatat. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kenapa pencatatan itu penting ya? Jadi sebenarnya bukan cuma UKM sih teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya bagusnya kita juga melakukan pencatatan ya, bukannya pelit, bukan, justru diperintahkan ya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 ya. 282 itu kan walaupun itu sebenarnya tentang transaksi sih ya, tentang transaksi harus dicatat, tapi setidaknya kita membiasakan diri lah ya mencatat ya transaksi kita sendiri, agar kenapa? Biar kita juga nggak boros juga. Ya, walaupun pandemi gini ya yang sudah mulai berakhir, tapi ya godaannya sekarang banyak ya, godaan apa belanja online ya. Apalagi ada Harbolnas gitu, nah, hari belanja online nasional ya. Nah, itu harus kita rem tuh ya, jangan boros lah ya. Oke, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan nggak? Halo? Kenapa sepi sekali? Ada yang mau ditanyakan? Suara saya terdengar tidak? Terdengar, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Oke deh, kalau memang tidak ada. Oke, terima kasih teman-teman ya atas perjumpaannya. Kita lanjut lagi nanti pekan depan, insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup, subhanakallahumma wabihamdih, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi